di sini itu tempatnya orang-orang yang berpendidikan, bukan pengemis kayak gini, tau nggak? Emang Kamu ini tau nggak? kantor? Kantor di sini tuh bisa kotor gara-gara cewek ini. Nih, kerjaan dia itu cuma mulung doang nih, ya kan? Bu, Udah masalah. Pasti dia tuh kerjanya cuma mulung, ngemis di pinggir jalan, ya kan? Dia tuh seorang gelandangan. Jadi diterima nggak diterimanya kalian itu tergantung kita berdua, tau nggak? Bu, mohon maaf lu Bu, nggak usah teriak-teriak lu Bu di sini Bu. Sudah, kita butuh. Udah, gini aja. Masih banyak kantor yang lain yang lebih bagus daripada kantor di sini. Oh ya sih. Tapi nggak ada Rp1.000 pun yang masuk ke dalam gelas ini. Aku harus kemana lagi ya? Udah muter-muter, tapi belum ada orang yang mau memberikan sedikit rezekinya kepada aku. Nah, tak kayak gini nasib menjadi seorang pengemis. Orang-orang akan merendahkan aku, dan mereka juga berpikir bahwa aku adalah sampah masyarakat. Tapi kalau nggak kayak gini, aku juga bakalan dapat uang dari mana? Sedangkan saat ini untuk bekerja pun harus ada biaya. Apa-apa serba uang. Bahkan aku juga nggak punya uang persen pun. Kalau kayak gini, gimana nanti kehidupanku selanjutnya ya? Aku juga nggak tahu sampai kapan aku terus mengemis kayak gini. Sedangkan aku udah berusaha berbagai macam cara untuk mendapatkan uang, tapi ada aja halangan. Seandainya aku punya pakaian bagus, aku punya uang banyak, dan aku juga bekerja dengan pekerjaanku yang bagus, pasti banyak orang yang akan menghargai aku. Berbanding terbalik saat aku berada di posisi saat ini, nggak ada satupun orang yang mendekat sama aku. Gimana mau punya teman? Orang laki-laki aja aku samperin pasti bukannya mau membantu aku, malah menghina aku. Aku nggak tahu nantinya aku akan mendapatkan jodoh seperti apa. Nah, aku yang mengemis seperti ini, aku juga nggak berharap banyak akan ada laki-laki yang mau menerima kondisiku yang seperti ini. Ya sudahlah, daripada aku harus memikirkan orang-orang yang tidak memandang aku saat aku seperti ini, lebih baik sekarang aku coba aja jalan. Siapa tahu nanti ya ada orang baik yang akan menolong aku. Ya meskipun kayaknya dalam kondisi aku kayak gini nggak mungkin deh akan ada orang yang prihatin sama keadaan aku. Yang ada orang-orang itu malah meremehkan aku. Kan tadi pun aku sempat diusir, padahal aku kan juga nggak minta-minta. Aku di sini hanya ya menyalakan gelas ini, siapa tahu ada orang yang ingin memberikan sedikit rezekinya. Tapi aku kan sama sekali nggak mengucapkan kata minta. Tapi orang-orang itu malah menghina aku dan mengusir aku. Gimana ya, seandainya nanti aku menjadi orang kaya dan orang-orang akan memandang aku
sebagai perempuan cantik yang memiliki banyak harta, pasti semua orang akan mendekat sama aku. Dan mungkin orang-orang bakal antri meminta menjadi pasanganku. Kayaknya aku terlalu menghayal ya soal itu. Sekarang aja kehidupanku masih kayak gini, lontang-lantung gak jelas. Gelas untuk mendapatkan uang juga kosong. Malah berandai-andai orang-orang bakal antri untuk menjadi pasanganku. Sepertinya itu mimpi yang aku harus kubur dalam-dalam. Sekarang aku harus coba motor sekali lagi ya. Siapa tahu ada orang yang mau membantu aku. Ya kalaupun nggak ada, aku akan pulang. Daripada terus-terusan di sini, orang-orang akan kesel karena aku selalu muter-muter. Nah, sudah, lebih baik aku jalan sekarang. Aduh, ini aku yang mau berangkat. Gimana ya? Aku kan gak ada uang sama sekali buat ongkos angkot. Apa aku pergi ke rumah harga aja ya? Aku pinjam dulu, terus nanti kalau aku misalkan udah kerja, ya aku bisa ganti uangnya. Alhamdulillah sekarang aku juga udah dipanggil buat interview kerja. Aku udah gak sabar buat kerja, aku pengen perbaikin rumah aku. Ya walaupun aku cuman hidup sendirian, udah gak ada siapa-siapa, aku kan harus ngerubah nasib aku. Kalau misalkan aku tetap gak kerja, ya aku gak bakalan ada perubahan. Ya aku bakalan tetap meratapi nasib, jadi orang gak punya dan tinggal di rumah yang seperti ini. Padahal kan aku masih muda, jadi sekarang aku harus tetap semangat dan aku harus selalu sabar buat menjalani cobaan hidup. Siapa tahu ya hari ini dengan aku pergi interview kerja, aku bisa dapatkan pekerjaan yang enak, bisa dapat gaji tiap bulan yang besar gajinya, dan aku bisa nabung buat perbaikin rumah. Duh, kalau hidupku seperti ini terus, ya aku juga gak enak kan pinjam-pinjam uang terus sama tetangga. Ya walaupun udah banyak yang aku bayar, tapi masa setiap hari aku harus pinjam uang terus sih. Sekarang aku cuma bisa berdoa, semoga hari ini menjadi hari yang baik buat aku. Hari dimana aku ya mendapatkan keberuntungan dengan aku diterima di kantor yang bakalan manggil aku buat interview. Wah, enak banget ya lihat tetangga naik motor, sedangkan aku jalan kaki kalau mau kemana-mana. Setelah aku bisa perbaikin rumah nanti, ya aku harus beli motor. Ya udahlah, ini sekarang aku ke rumahnya Arga. Semoga aja Arga ada di rumah dan bisa menjamin aku uang. Gak mungkin juga aku dari sini ke tempat interview kerja, aku jalan kaki, kan jauh banget. Ya udah deh, ini sekarang aku langsung ke Arga dulu. Sekarang cuacanya nggak enak banget ya. Mas? Alhamdulillah aku ketemu sama kamu, Gak. Ini kamu rapi gini mau kemana? Jadi gini, Gak. Ini sebelumnya aku mohon maaf nih sama kamu, Gak. Jadi aku sekarang mau pergi interview kerja. Cuman oh, jadi yang kemarin lamarannya diterima? Ya alhamdulillah, Gak. Jadi sekarang aku ada panggilan dan aku minta tolong nih, Gak, sama kamu, Gak. Emang mau minta tolong apaan?
Gimana ya Ga? Ini sebelumnya aku gak enak, aku datang ke rumah kamu cuman selalu meminta tolong sama kamu Ga. Jadi kan tempat kerjaku kan tempat kantor yang mau aku datengin buat interview kerja. Jadi kan lumayan jauh, jadi aku harus naik angkot Ga. Jadi gak mungkin juga kalau misalkan aku jalan kaki. Jadi kalau ada aku pinjam uang deh 50.000 Ga. Jadi 30.000, 40.000 lah, 40.000 buat aku ongkos pulang pergi, dan 10.000 buat aku beli minuman lah. Ya kebetulan juga nih, aku barusan kan gak enak badan, jadi aku periksa ke klinik desa, sisanya cuma 50.000. Udah kamu bawa aja semua. Jadi 50 ini gak apa-apa Ga? Gak apa-apa dah. Ya udah Ga. Jadi yang 50 ini aku mau pakai dulu, soalnya kan kalau misalkan aku gak ada ongkos kan gak bisa jalan. Sebenarnya aku ada ya 20.000 ini buat ongkos aku buat jalan aja. Kan kamu buat makan apa? Nah iya Ga. Sekarang 10.000 dapat makanan apa Ga? Kan aku juga gak bisa minum. Sekarang air botolan aja udah 5.000. Yang penting kamu sekarang nyampe ke sana nggak telat buat interview kan. Saya data udah masuk kan. Kalau kamu telat nanti didiskualifikasi. Iya sih Ga. Ini aku juga berharap sekarang juga menjadi hari keberuntungan aku Ga. Kamu tahu sendiri rumah aku sekarang udah mau roboh, dan gimana ya, udah rumah aku mau roboh, aku gak ada kerjaan dan juga gak punya siapa-siapa Ga. Kendaraan juga gak ada. Ya biasalah gitu, cobaan hidup guys. Nanti semoga kamu keterima, terus kamu bisa memperbaiki hidup kamu, bisa betulin rumah. Ya sih Ga. Apalagi sampai bisa bantuin teman-teman juga kan. Ya bismillah aja, ini aku berharap aku bisa keterima. Ya udah deh kalau begitu, aku takut telat. Misalkan telat ntar aja dulu. ya makanya Ga. Ya udah kalau begitu aku makasih, nanti kalau aku udah kerja aku ganti uangnya Ga. Oke? Bapak kamu pakai dulu. Soalnya aku juga lagi nggak enak badan. Oh, ya udah kamu istirahat dulu, kalau gitu aku langsung jalan dulu ya. Oke Ga? Yaudah. Makasih Ga. Sukses ya. Siap. Kita kok nggak langsung masuk aja sih, Pas? Tunggu bentar, aku takutnya kamu tuh keceplosan ya. Nanti kita di depan Pak Agung, kita turutin apa yang sudah menjadi prosedur perusahaan. Hah? Ya iyalah, Di Pak. depan Pak Agung. Kamu tahu sendiri kemarin, udah beberapa nama dan mereka sudah bayar sama kita. Kalau semisal mereka tidak kita masukkan ke perusahaan Pak Agung, kita malah kena masalah, tahu nggak? Karena uang mereka sudah ada di tangan kita. Bener Pak David, kalau misalkan kita nggak ngikutin permintaan mereka, bisa-bisa uang yang udah kita terima itu bakalan diminta lagi ya kan? Makanya kita tuh ya harus berusaha buat masukin mereka ke perusahaan Pak Agung ya kan Pak? Iya bener lah. Ya kita apa ya, langsung tolak aja nanti pelamar yang datang ke perusahaan. Dan kalau Pak Agung nanya, ya kita bilang aja kalau kita sudah melakukan sesuai dengan peraturan perusahaan. Bener. Tapi mereka, orang yang kita tolak itu tidak memenuhi kriteria perusahaan, pasti Pak Agung nggak bakalan banyak bicara. Bener Pak David, bilang aja kalau misalkan orang itu datangnya telat gitu kan Pak. Kan biasanya kalau misalkan orang telat kayak gitu, itu menggambarkan orang yang nggak disiplin gitu kan. Bilang Ya aja udah, kayak gitu. Terserah mau pakai alasan apa, yang terpenting sekarang kita mau ngadep sama Pak Agung. Kita jangan sampai keceplosan kalau kita sudah megang uang dari calon karyawan perusahaan. Oke? Bener banget tuh Pak, bukan cuma saya sih sebenarnya, Pak David juga hati-hati jangan sampai keceplosan, kan nanti bisa berabe belakangnya kan. Ya kalau masalah itu kamu tenang aja, aku gak bakalan keceplosan. Kan kamu yang biasanya keceplosan. Ya udah deh Pak, saya bakalan berhati-hati. Kalau kita nggak melakukan seperti ini, kita nggak bakalan mendapatkan uang tambahan, tau nggak? Apalagi sekarang jadi pekerjaan itu susah banget. Hah? Bener Dengan banget. satu karyawan aja kita sudah mendapatkan ya lumayan 10 juta satu karyawan. Kita
Kita Iya, udah Pak. mau memasukkan 5 karyawan, berarti 50 juta. Nanti kita bagi 2. Hah? Bener banget tuh Pak, apalagi kan kalau misalkan kita cuma mengandalkan gaji kita, ya kapan kita kayanya ya kan? Ya udah, ya kita langsung ngadep Pak Agung. Awas ya. Kamu jangan sampai keceplosan. Kalau kita keceplosan, jabatan kita yang bakalan jadi taruhan. Oh ya iya dong Paham, Pak, kan? saya gak mau sampai kayak gitu Pak. Yaudah yuk Pak. Sekarang di kantor ada acara interview. Semoga aja interview sekarang berjalan dengan lancar, dan juga semoga saja calon karyawan yang akan menjadi karyawan di kantor saya, semoga orangnya disiplin dan juga jujur, dan yang pastinya sopan ke sesama karyawan ataupun maupun orang lain. Nah, ini dia Pak Agung, Pak David. Ini kok Bu, ke sana Davidnya. Permisi Pak Agung. Ya, silakan. Tuh kursinya, ambil Fit. Iya, Pak. Kalian kirain udah jalan? Ya. Kita masih belum jalan. Ya ini rencananya kita berdua bentar lagi mau berangkat. Langsung ke kantor Pak Agung. Pak Agung. Jadi, kita mampir ke sini siapa tahu kita mau berangkat bareng gitu. Bener Pak Agung. Kita kan mau mengadakan interview calon karyawan yang baru, dan kita mau konsultasi dulu sama Pak Agung, atau mungkin Pak Agung ada masukan sama kita kriteria calon karyawan yang baru itu seperti apa Pak Agung. Kita takutnya salah, meskipun kita HRD ya kita harus bilang dulu sama Pak Agung gitu loh Pak Agung. Bener juga Pak Agung, takutnya kan nanti kita terlanjur menerima orang tersebut sedangkan ya orang tersebut nggak sesuai dengan kriterianya Pak Agung gitu kan Pak. Jadi saya cuma ini butuh orang ya yang disiplin pertama, dan juga orangnya jujur, dan juga menghargai satu sama lain, dan juga ya sikapnya sopan lah. Jadi saya juga minta tolong sama kalian, semisal nanti ada calon karyawan mau, ini sekarang kan banyak kejadian, jadi semisal nanti kalau ada karyawan yang mau nyogok kalian ya, untuk kerja di perusahaan kita dengan uang, jadi kalian gak usah terima. Saya minta tolong itu. Kalau masalah itu Pak Agung tenang aja, kita nggak bakalan melanggar prosedur perusahaan, apalagi kita nggak mau mencoreng perusahaan dengan sikap kita seperti itu Pak Agung. Itu kan mencerminkan sikap kita, dan perusahaan mau mengambil uang dari calon karyawan Pak Agung, dan kita nggak mau itu terjadi Pak Agung. Pak Agung tenang aja. Ya saya bukan nggak percaya sama kalian berdua, tapi saya cuma ngasih tahu lagi, takutnya ya kalian terbawa kayak gitu. Jadi kantor saya dari dulu sebelum kalian masuk, sebelum kalian berdua masuk, kantor saya anti banget kalau masalah sogok-sogan kayak gitu. Ya, kita siap melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan perusahaan Pak Agung, dan demi karyawan yang berkualitas ya kita harus menseleksi sebaik mungkin dan secermat mungkin Pak Agung. Kalau kita salah menyeleksi karyawan yang baru, taruhannya ya perusahaan kita Pak Agung. Bener Pak Agung, nantinya kan juga bakalan berdampak sama perusahaannya Pak Agung gitu Pak. Jadi kita nggak bakalan nerima calon karyawan yang sembarangan Pak Agung. Apalagi ya soal sogok menyogok kayak gitu Pak Agung, ya kita nggak berani juga Pak Agung. Ya udah, ntar lagi interview saya pasrahkan sama kalian berdua. Jadi kalian jalan dulu, ntar lagi saya biar nyusul. Jadi ini kan udah hampir nyampe jamnya. Jadi semisal gini ya, semisal ada calon karyawan yang mau interview, ntar lagi semisal kalau cuman telat 5 menit atau 7 menitan lah, kalian kasih toleransi, kasihan. Takutnya ya semisal ada yang bawa motor terus ban motornya bocor, kan kalian juga nggak tahu, takutnya telat gara-gara itu. Siap Pak Agung kalau masalah itu.
kita bisa mentoleransi, dan ya kita harus memberikan arahan juga Pak Agung supaya tidak seenaknya datang ke kantor Pak Agung. Ya sudah, kalau gitu kita langsung berangkat aja. Ya udah Pak Agung. Berdua jalan duluan, bentar lagi saya nyusul. Mari Pak Agung. Ya, semoga Baik, Pak. interview sekarang berjalan dengan lancar ya. Baik Pak. Aduh, jauh juga ya dari terminal sampai ke sini. Untung udah hampir nyampe. Duh, semoga aja aku gak telat ya. Tapi kan masih tinggal 1 jam, jadi masih cukup lah. Paling aku jalan ya sekitar 5 menit dari sini jalan kaki ke tempat itu. Hah, daripada aku ntar ngos-ngosan nyampe sana, mending aku istirahat dulu. Bang, perjuangan banget ya. Kalau misalkan nggak begini, aku kan nggak bakalan dapat kerja. Semoga ntar interviewnya aku lancar dan HRD-nya juga baik sama aku. Kadang kan juga ada yang judes, ada yang jahil juga ngerjain calon pegawai yang baru. Duh, capek juga ya lari-lari. Mending aku istirahat dulu. Mana panas lagi. Harus kemana lagi ya? Ini juga ya, matahari udah terbit, udah panas banget. Senang tuh masih kosong. Sepertinya itu ada sisa orang deh. Karena kan dari tadi aku juga jalan, sepertinya nggak ada orang. Wah, kayaknya ini kesempatan aku buat minta tolong sama orang itu. Kayaknya pakaiannya juga rapi, atau mungkin jangan-jangan pekerjaannya sebagai kantoran ya, orang kantoran. Gimana ya, minta tolong atau enggak ya? Ya udahlah, siapa tahu dia mau bantu. Apa mending aku langsung jalan aja ya? Permisi. Iya Mbak. Mas, saya boleh minta tolong nggak? Gimana Mbak? Saya boleh minta tolong nggak? Oh, minta tolong. Minta tolong apa emang Mbak? Di sini saya butuh uang Mas. Tapi kalau Mas berkenan untuk memberikan saya sedikit rezeki, saya bukan minta, tapi kalau Mas berkenan aja. Emang Mbak butuh uang buat apa Mbak? Uang itu akan saya pakai untuk makan hari ini Mas, karena kebetulan saya dari pagi belum kemasukan makanan sama sekali. Jadi kalau Mas lagi nggak ada uang, saya nggak akan maksa kok. Saya hanya minta tolong aja ya, mungkin. Ini sebenarnya saya ada Mbak. Jadi ini sisa buat saya bayar ongkos angkot tadi Mbak. Kebetulan saya juga mau interview di daerah sini. Mbak belum makan ya? Interview? Iya Mbak, saya mau interview di daerah sini. Kantornya paling sekitar 5 menit dari sini. Jadi saya masih mau kerja. Saya juga orang nggak punya, tapi ya karena saya laki-laki, saya masih berusaha lah Mbak semaksimal mungkin. Tapi kayaknya Mbak membutuhkan, nasib Mbak sama kayaknya sama saya Mbak, sama-sama melarat masalah ekonomi. Yaudah, ini Mbak buat beli makan aja, nanti pulangnya saya bisa jalan kaki Mbak. Saya emang butuh sih Mas, tapi kalau ternyata Mas juga membutuhkan uang ini untuk nanti pulang, nggak apa-apa ini. Udahlah Mbak, saya gak bakalan ngambil sesuatu yang sudah saya kasihkan buat orang lain. Jadi kalau saya bisa bantu, kenapa enggak Mbak? Kalau saya masih bisa kerja, Mbak kan perempuan. Jadi Mbak tinggal di mana Mbak? Kebetulan saya nggak punya tempat tinggal Mas. Lah, terus tiap hari Mbak tidurnya di mana Mbak? Di sini kan juga banyak toko Mas. Jadi kalau malam saat toko itu udah tutup, saya bakalan tidur di depan. Kalaupun nanti sudah buka pagi-pagi, saya akan segera pergi. Takutnya nanti dimarahin sama pemilik toko. Gimana ya Mbak? Saya mau nolongin, cuman takut Mbak nggak percaya sama saya. Saya sebenarnya ada tempat tinggal, tapi gubuk. Tapi kan Mas juga lagi kesusahan. Nggak apa-apa, sekarang gini aja deh.
siapa tahu nih tempat saya mau interview kerja itu ada lowongan kerja buat Mbak. Jadi enak kalau misalkan saya bisa keterima, Mbak juga keterima. Nanti kita bisa satu kantor, saya bisa bantuin Mbak. Ngomong-ngomong Mbak udah punya suami? Belum, Mas. Kasihan banget ya. Tapi Mas, itu tawaran yang sangat menarik untuk saya, tapi saya juga sadar diri saya ini hanya seorang pengemis. Udahlah, dan Mbak gak usah merendah begitu. Sekarang kalau misalkan berbicara masalah begitu, ya saya kalau misalkan gak usah, saya bakalan jadi pengemis juga Mbak. Nah sekarang saya mau ngasih jalan buat Mbak. Saya gak bisa janjikan Mbak, saya soalnya mau daftar juga. Siapa tahu nanti Mbak juga ada rezeki di tempat itu dan Mbak bisa keterima, entah itu jadi OB atau cleaning service. Kan yang penting ada pemasukan Mbak. Dan saya juga mau tanya di kantor itu ada mes apa enggak. Misalkan ada mes kan lumayan Mbak bisa tinggal di sana. Bener juga sih. Tapi gini Mas. Mas kenapa baik banget mau bantuin saya, padahal dari pagi saya sudah keliling Mas. Saya belum mendapatkan uang 1.000 rupiah pun. Tiba-tiba saya berpikir untuk nyamperin Mas karena mungkin saya melihat pakaian Mas juga rapi, tapi ternyata Mas malah ngasih uang sebanyak ini sama saya. Iya nggak apa-apa Mbak, tampilan saya rapi kan saya mau lamar kerja Mbak, jadi harus rapi. Ini kebetulan saya juga lapar sebenarnya Mbak, berusaha sakit dari tadi. Cuman nggak apa-apa, Mbak ikut saya aja ntar di tempat interview kalau misalkan ada menyediakan makanan kita bagi dua, oke? Ya udah. Jadi nggak apa-apa nih Mbak ikut saya dulu ke tempat interview. Daripada Mbak terlentang-lentung kan di sini saya juga kasihan, apalagi Mbak kan perempuan. Ya memang kita baru kenal, ya cuman terserah Mbak kalau misalkan Mbak percaya sama saya, kalau misalkan saya bukan orang jahat, ya ikut. Kalau misalkan nggak percaya, udah uang itu buat Mbak beli makanan. Saya lihat Mas ini juga kelihatannya orang baik, kayaknya nggak akan nyakitin saya, dan Mas juga menawarkan pekerjaan kan untuk saya. Jadi mungkin kalau memang ada pekerjaan apapun itu, saya mau Mas bekerja. Yaudah kalau begitu Mbak langsung ikut saya, yaudah kita langsung jalan aja. Ya udah yuk Mas. Ternyata masih ada orang yang lebih susah dari aku hidupnya, ya aku harus selalu bersyukur lah. Kasian juga Mbak itu kalau misalkan gak dibantu, semoga aku keterima kerja dan Mbak itu juga dapat kerjaan di sana. Udah deh. Ternyata belum ada yang datang, Bu Wika. Ya syukur deh kalau gitu Pak David. Pak Agung sudah wanti-wanti sama kita, tapi kita abaikan omongannya Pak Agung. Kalau kita nurutin apa yang dibilang Pak Agung, ya kita gak bakalan mendapatkan uang tambahan. Ya kalau menurut aku sih bener juga Pak David. Ya kalau misalkan kita nurutin apa kata Pak Agung tadi, gimana kita mau dapat uang tambahan ya kan? Sedangkan kebutuhan kita itu kan banyak sekali ya kan Pak David? Kita mau mengandalkan gaji kita gitu. Ya enggak gaji kita lah. kan tiap bulan. Ya kalau kita bisa mengambil uang setiap hari, kenapa tidak ya enggak? Apalagi sekarang kesempatan seperti ini lama banget yang mau datang gitu loh. Ya bener banget Pak David. Perusahaan bakal merekrut karyawan itu tidak tentu. Ketika ada kesempatan seperti ini ya, kita manfaatkan. Kita selaku HRD ya pasti kita itu yang menginterview karyawan yang mau bekerja di sini. Ya iyalah Pak David, kita pokoknya nggak boleh nyanyain kesempatan ini ya kan. Jadinya nanti kita mendapatkan ya penghasilan tambahan gitu kan Pak David. Ya, oh ya, nanti ya kamu WA Retno yang mau interview di sini, jangan dulu datang ya. Nanti kalau peserta yang tidak melalui kita sudah datang, baru kita usir, dan kemudian orang yang sudah tertera, orang yang sudah menghubungi kita itu sudah datang. Enak kan? Bener banget tuh Pak David. Ya pokoknya sebentar lagi kita harus benar-benar hati-hati Pak David. Jangan sampai ada salah satu orang kantor yang tahu atas rencana kita ini ya kan. Kamu tenang aja ya. Karyawan yang lain itu sudah ada bidangnya sendiri. HRD itu emang untuk menerima karyawan yang baru, ya enggak?
Hah? Kamu tenang aja kalau masalah itu. Yang penting Pak Agung sudah memberikan kepercayaan sama kita dan kita sudah ngomong baik sama Pak Agung, kayaknya aman deh. Udah tenang aja. Yang penting kinerjanya nanti sama aja kan. Meskipun diseleksi atau enggaknya, tetap aja ada pengarahan dari perusahaan. Hah? Iya juga sih. Ya udah, kita tunggu di mana nih? Ya udah kita tunggu di sini dulu ya. Siapa tahu kita lagi ada calon karyawan yang datang ke sini, baru kita suruh nunggu ya. Kalau nantinya kita di dalam kan kita nggak ketemu sama calon karyawan itu. Bener banget tuh Pak David, kalau misalkan sebentar lagi ada orang yang datang ya langsung kita suruh masuk aja gitu kan. Kayaknya udah ada yang datang. Kalian? Mas Albi. Aku pikir yang telat cuman aku sendiri. Ternyata kalian berdua juga baru datang nih. Oh ya. Masih macet barusan, Mas. Angkot juga lama. Kemarin pengumumannya jam berapa ya? Jam 9 sih sekarang, Mas Albi. Masa iya kita telat 1 jam? Ya udah, Mas, langsung masuk aja kali ya. Sudah yuk kita masuk aja. Dimarahin nggak? Kalau kita dimarahin kita malin balik aja. Iya, ya udah. Ayo yuk. Kamu yang di depan. Ini kan udah jam berapa Kira-kira kok? kalian tahu nggak? Masih belum ada yang datang sih. Coba lihat. Kita juga nggak tahu sih. Nih ada orang kita tanya. Permisi Mbak, Mas. Ruang interview di mana? Ini udah jam berapa? Hah? Jam 9. Jam 9? Bentar lagi udah mau mulai. Hah? Seharusnya kamu datang 1 jam sebelum interview mulai. Bener. Hah? Jadi kan kesannya dari tadi kita yang nungguin kalian ya kan? Padahal yang butuh kalian bertiga. Loh, Pak, Bu. Begini Ibu, Bapak, kami bertiga barusan masih nungguin angkutan umum. Jadi Angkutan umum kamu bilang, ah? Alasan seperti itu sudah basi, tahu nggak? Kalau kamu emang niat mau bekerja, seharusnya jangan seperti ini dong. Hah? Kalian yang butuh bukan kita. begini Pak, nadanya bisa diturunin soalnya kita kan masih baru, jadi masih butuh masukan gitu loh Oh, Pak. kamu udah berani ya ngenasehatin kita? Kita tuh calon atasan kamu loh. Mohon maaf Bu, kita bukan berani ngelawan sama Ibu sama Bapak. Cuman ya seharusnya Ibu sama Bapak ngerti lah kalau kita masih nunggu angkutan umum. Alah, itu alasan kalian doang. Kalian bukan. tahu nggak? Sikap kalian yang seperti ini itu udah menggambarkan sifat orang yang nggak disiplin. Mohon maaf Bu, bisa nggak Ibu itu nggak usah marah-marah kayak gitu sama bapaknya juga. Tentunya kan kita di sini kan masih banyak belajar, kan masih baru, harusnya Ibu menghormati kita sekalipun kita telat kayak gitu loh Bu. Udahlah, gak usah sok baik di depan kita. Kita butuh kalian bertiga. Ha? Masih banyak yang mau interview di sini. Masih banyak yang mau jadi karyawan di perusahaan kita. Hah? Tapi cara Mas itu salah sama Ibu di sini. Harusnya kalau ada karyawan yang melamar baru di sini itu harus dikasih masukan, bukan malah diceramain kayak gitu. Kalian kalau mau telat ya, jangan ngelamar di perusahaan besar seperti ini. Ha? Jadi pemulung aja. Kamu Tahu nggak? pikir ini perusahaan punya kamu? Hah? Kamu pikir kita bertiga ini takut gitu? Kamu tuh ngotot banget ya. Kamu tahu nggak? Kamu lagi ngomong sama siapa? Udahlah, nggak apa-apa. Kita kan di sini juga banget sih bakal dia. menjadi karyawan. Udahlah. Gini ya Mas. Kenapa? Kamu dan Ibu di sini kan masih karyawan statusnya, jadi nggak usah pakai marah-marah kayak gitulah. Ya kita di sini juga punya wewenang dong. Wewenang kamu bilang? Iya, Ha? sebentar lagi Padahal kita bakalan keterima dan kita bakalan jadi karyawan. Apa kamu bilang? Kamu tahu nggak? Kita ini siapa? Kita tuh HRD yang bakalan interview kalian bertiga. gak tau usah nggak? ngimpi deh. Ha? Jadi diterima nggak diterimanya kalian itu tergantung kita berdua, tau nggak? Bu, mohon maaf loh Bu, nggak usah teriak-teriak loh Bu di sini Bu. Sudah, kita butuh. Udah, gini aja. Masih banyak kantor yang lain yang lebih bagus daripada kantor di sini. Oh ya, silakan. Mending kita cari tempat yang sekiranya mau nerima kita lah kayak gitu. Nerima kita kamu bilang. Kalian berdua itu nggak pantas jadi karyawan, apalagi jadi HRD. Ya udah, mending kamu pergi aja. Emang ada apa kantor yang bakalan menerima kalian bertiga? Masalah udah kelar. Udah, mereka mau ngomong apa aja ya. Yang penting kita sudah punya alasan sama Pak Agung buat tidak menerima mereka. Baru giliran orang yang sudah memberikan kita imbalan, kita jadikan karyawan di perusahaan ini. Benar juga tuh Pak David. Lagian siapa juga yang mau menerima mereka bertiga ya kan? Padahal kan kita udah, ya ada orang yang bakalan
keterima di sini? Ya formalitas saja supaya karyawan yang lain itu tahu kalau kita itu mau mendatangkan karyawan dan mau menginterview. Tapi malah calon karyawan itu udah kurang ajar sama kita. Kita sudah punya alasan sama Pak Agung, ya enggak? Udah deh, tugas kita sudah selesai untuk mengusir calon karyawan itu. Kita tunggu di sana aja yuk. Udah yuk. Manaan? Aduh kan kamu nggak ngelawan kan? Mas, mohon maaf, saya mau tanya kok Mas sama Mbak kok nggak interview Mas? Saya lihat barusan keluar dari gerbang kantor ini Mas. Gini loh Mas, barusan kita tuh diusir. Gini aja biar aku yang jelasin. Nah, jadi gini Pak, begitu kita masuk, nah kita kan agak telat. Harusnya kita kan dikasih masukan kayak gitu, bukan malah dicerahin, kita malah dimarah-marahin, terus kita dimaki, bilangnya kita ini calon karyawan yang jelek, nggak pantas kerja di sini, bilang kayak gitu masa. Padahal kan baru mau masuk ya. Gimana saya? Saya juga mau interview Mas. Tuh, bapaknya juga mau interview di sini. Ya, iya. Mending nggak usah, cari tempat lain aja, cari perusahaan lain aja gitu. Kamu coba aja dulu, siapa tahu mungkin ini rezeki kami, jadi kamu bisa keterima di kantor ini, Mas. Jadi mending aku coba aja. Ya nggak apa-apa kalau emang bapak mau nyoba, nggak apa-apa, Udah deh, silakan. Mas, saya coba dulu soalnya saya juga butuh kerjaan sekarang Mas. Ya, hati-hati ya, orangnya galak-galak, cowok sama perempuan. Siap-siap Mas. Yaudah kalau begitu saya makasih, saya mau coba dulu ya Mas ke dalam. Baik. Ya makasih infonya. Yaudah yuk. Mari. Kasihan, nanti dimarahin juga ya, Pak? Ya, Nasibnya sama kayak kita. kayaknya enggak, kalau dia dari mukanya, dia itu pemberani. Biarin aja, dia tengkar sama dia, ya kan? Ya udah kita cepat. Ayo. Bentar deh. Duh, itu udah berdiri di depan. Ntar gimana kalau misalkan aku juga dimarahi deh. Kamu tenang aja, Mas. Kamu cukup percaya diri dan kamu harus yakinin diri kamu sendiri kalau kamu bakalan bisa kerja di kantor ini. Tapi kan kamu tahu sendiri, tadi orang-orang itu juga udah diusir. Ya juga sih, tapi apa salahnya kita untuk mencoba? Ya udah deh, tapi sebenarnya ini kan masih belum telat. Iya sih. Udah, yuk. Permisi, Pak. Maaf, saya soalnya barusan habis telat, Pak. Soalnya saya habis nolongin Mbak ini lagi kelaparan barusan, jadi saya kasih uang dan saya ajakin ke sini. Kamu calon karyawan di sini? Hah? Mau Iya, interview? saya mau interview kerja, Ini Pak. udah jam berapa? Hah? Udah telat banget tahu nggak? Kita nggak butuh sama kalian, tapi kamu yang butuh sama kita. Dan kenapa kamu bawa pengemis ini datang ke kantor kita? Ya, Hah? saya seandainya saya keterima di sini, saya meminta tolong. Siapa tahu ada lowongan kerja, entah cleaning service, bersih-bersih, agar Mbak ini juga bisa kerja. Soalnya kasihan, Pak. Tapi kalaupun nggak bisa, saya bisa maklumin. Jadi nggak apa-apa Mbak ini, biar saya cari kerja lain. Benar, Pak. Buat Mbak ini. Kamu tahu nggak di sini itu tempatnya orang-orang yang berpendidikan, bukan pengemis kayak gini, tahu nggak? Emang Kamu ini tahu nggak? kantor? Kantor di sini tuh bisa kotor gara-gara cewek ini. Nih, kerjaan dia itu cuma mulung doang nih, ya kan? Bu, Udah, nggak apa. Pasti dia tuh kerjanya cuma mulung, ngemis di pinggir jalan ya kan? Dia tuh seorang gelandangan, tau nggak? Bu, gini ya Bu, saya mengerti saya nggak pantas berada di kantor ini. Tapi tadi saya ketemu sama orang baik seperti Mas ini. Dia mengajak saya untuk ikut bekerja di sini, padahal dia juga belum keterima kan di kantor ini. Tapi dia udah berniat baik sama saya untuk membantu saya. Udahlah, kita nggak mau tahu urusan kalian berdua, ya. Kamu pikir perusahaan nenek moyang kamu apa? Ya, Hah? Yang seenaknya aja mau masukin orang untuk bekerja di sini? Kamu pikir dong, kamu di sini masih pelamar. Hah? ya sebelumnya saya mohon maaf, Mas. Karena kan ya saya juga kasihan sama Mbak ini. Ya, saya berpikir ketika saya ada di posisi Mbak ini terus gak ada yang nolong, terus gimana nasib saya? Udah mendingan kamu bawa perempuan ini. Kalau kamu kasihan, ya nikahi dia sekalian. Hah? Bener, gak usah kamu ngelamar di perusahaan ini. Karena kamu tuh udah bawa cewek ini ke kantor ini, tau nggak? Ternyata benar orang tadi nggak jadi kerja di kantor ini, Mas. Ternyata emang benar sikap dari mereka juga kurang baik kan? Oh, berarti mereka udah ngadu sama kalian? Ya bagus dong, kalau kalian udah tahu sama sikap kita berdua. Kalian tahu nggak? Mereka bertiga itu merupakan orang yang nggak disiplin.
sama kayak kamu, tau nggak? Udahlah diem, ntar kita malah dimarahin terus Mbak. Mas, tapi ini perilaku mereka udah mencerminkan hal yang Udahlah baik. gak apa-apa, mending kita cari kerjaan lain ntar. Gampang Iya Mbak. nggak bisa gitu dong, Mas. Kamu juga belum sempat buat interview kan? Udahlah gak apa-apa, yang penting sekarang kita cari kerja lain aja Mbak. Daripada kita berurusan panjang. Saya gak mau Mbak, mending saya cari kerja. Jangan dong, ini kan kantor impian kamu. Jangan terlalu banyak ngomong ya. Kita mau ngasih kesempatan sama kamu. Tapi asalkan kamu mau ya memenuhi persyaratan. Emang apa persyaratannya Pak? Membayar uang licin sama kita. Aduh, saya mohon maaf Pak. Soalnya kan saya juga buat kerja kan buat cari uang. Terus kalau misalkan saya disuruh bayar, saya mau dapat uang dari mana Pak? Setahu saya di kantor ini nggak ada yang seperti itu. Kalau kamu tuh gak usah sok tahu deh, kamu tuh cuma seorang pengemis, kamu gak usah ikut-ikut masalah beginian. Iya, tapi ini kan hal yang Iya Bu, saya mohon maaf. Ya udah nggak apa-apa kalau misalkan saya emang mau ditolak buat kerja di sini nggak apa-apa. Mending saya cari kerja lain aja. Mas, kamu nggak mau Silakan aja. Dikira nggak ada Pak orang yang mau ngelamar di sini, banyak kok yang mau ngelamar di sini. Udah, mendingan kalian berdua pergi ya. Jangan injakkan kaki kalian berdua ke perusahaan ini lagi. Ya udah deh Mbak. Mending sekarang kita pergi aja daripada kita dimarahin di sini. Ya, tapi kenapa kamu nggak berusaha dulu sih, Mas? Pergi. Apa aku perlu juga sih. panggil siapa? Udah, kita pergi aja. Sarga miskin. Mau lamar pekerjaan malah bawa gembel ke perusahaan ini. Emang dia kira perusahaan ini perusahaan apaan coba? Ya itu Mas, aku tuh juga nggak habis pikir sama orang itu, tau nggak? Gak jelas banget. Ya udahlah ya, masalahnya sudah kelar. Kita cuma nunggu Pak Agung, habis itu kita kasih laporan kalau calon karyawan sudah selesai kita interview. Nah, baru nama-nama yang sudah memberikan kita imbalan kita sodorkan ke Pak Agung. Oke? Bener banget tuh Mas, kayaknya udah gak ada lagi deh orang-orang yang mau interview sama kita. Ya udah, kita langsung nunggu di depan aja. Yuk. Semoga aja acara interviewnya udah selesai. Jadi aku tinggal nerima laporan dari Pak David sama Bu Vicky. Ya, mending aku sekarang langsung ke kantor aja. Mending kita cari kerja lain aja, nggak apa-apa. Bu Sinta. Bu, ngapain Bu pakai pakaian kayak pengemis kayak gini, Bu? Pak Agung. Bu Sinta kan seorang atasan di sini, Bu. Lah, Bu Sinta punya perusahaan di sini, Bu. Hah? Ini siapa, Bu? Mbak ini pemilik perusahaan di sini? Iya, Mas. Emang Mas Bentar deh. siapanya Bu Sinta? Kok bilang yang punya perusahaan di sini? Iya. Iya, oke, biar saya jelasin ya, Mas. Saya minta maaf sama kamu karena saya juga nggak bermaksud untuk berbohong sama kamu, Mas. Sejujurnya, saya bukan pengemis. Bener kata Pak Agung, saya yang punya kantor ini. Lah terus ngapain? Maksudnya jadi pengemis di jalanan begini? Ya saya hanya ingin mencari tahu aja gimana rasanya menjadi sebagai pengemis, dan ternyata orang-orang di luar sana banyak yang tidak menghargai saya ketika saya menjadi pengemis. Sedangkan saya malah menemukan orang yang baik seperti Mas ini. Jadi Mbak ini mungkin bener yang punya. Pak Agung, Pak David, gimana? Acara interviewnya udah selesai atau belum? masalah interviewnya udah selesai. Kalian berdua ngapain masih di sini? Hah? Udah pergi? Itu benar-benar gak dengar ya apa yang aku ngomongin dari tadi? Ntar deh, saya minta tolong ke kalian berdua kalau ngomong dijaga di depan atasan kita. Atasan Pak Agung. Ya Maksud benar kamu, kata Pak Agung. atasan? Kenalin, Ya. saya atasan dari kalian berdua. Pak, dia kan seorang pengemis. Tepat sekali, saya memang seorang pengemis. Tapi dibalik dengan keadaan saya yang seperti ini, saya adalah bos dari kalian berdua. Udah Pak Agung nggak perlu menjelaskan panjang lebar sama mereka berdua, karena saya tadi sudah sempat melihat bagaimana sikap dari mereka berdua terhadap calon karyawan baru di sini. Jadi kalian berdua udah tahu ya saya siapa, dan saya juga sudah melihat dengan jelas sikap kalian berdua.
Apalagi tadi saya juga sempat melihat banyak sekali karyawan yang pergi dari kantor ini karena sikap dari kalian berdua. Bu, kita minta maaf, Bu. Iya, Bu, Ini kita- nggak seperti apa yang Ibu. Apa yang saya lihat gitu, saya udah lihat dengan jelas ya. Jadi kalian berdua nggak perlu mencari alasan soal ini. Kita berdua minta maaf Bu, kita janji gak bakalan ngelakuin hal seperti itu. Saya akan memaafkan kalian berdua. Tapi saya minta kalian berdua untuk berhenti bekerja di sini. Tapi Bu, Iya, kalian berdua saya pecat. Bu jangan gitu dong Bu, kita mau kerja di mana lagi Bu? Kalian nggak nyangka kan seorang pengemis bisa memecat karyawan kantoran seperti kalian berdua? Iya kan? Jadi jangan sesekali kalian meremehkan orang yang mungkin berpakaian seperti ini. Karena yang berpakaian rapi seperti kalian berdua juga belum tentu mempunyai pikiran yang jernih. Jadi saya minta sekarang kalian berdua pergi dan jangan pernah nampakin wajah kalian di sini lagi. Udah pergi, cari pekerjaan yang menurut kalian bisa seenaknya seperti ini. Sebelumnya saya minta maaf. Apa saya udah boleh pergi? Tunggu. Pasti Mas ini bingung kan? Dalam keadaan seperti sekarang, tadinya Mas ini mengira saya sebagai pengemis dan sekarang bawaan saya mengatakan kalau saya itu pemilik kantor ini. Gimana ya Mbak? Biar nanti saya jelaskan detailnya sama Mas ya. Untuk itu Pak Agung, saya terima kasih banyak karena Pak Agung udah mau menghandle semuanya dan mungkin saya terpaksa memecat karyawan tersebut Pak. Ya, Untuk Kak. jelasnya saya jelaskan di dalam nanti ya Pak. Ya baik Bu. Tapi ini Bu Sinta, biar saya ambilin baju ya Bu. Nggak perlu Pak Agung, saya juga udah ada baju kok. Jadi Pak Agung boleh minta tolong masuk duluan ke kantor. Nggak apa-apa. Saya tinggal dulu ya Bu. Ya udah, terima kasih Pak Agung. Saya juga gak enak Mbak. Nggak enak. Iya, saya malu sendiri Mbak. Mbak kalau tahu keadaan saya di rumah pasti Mbak gak mau kenal juga sama saya Mbak. Kamu nggak perlu malu akan hal itu. Patutnya kamu itu harus bangga karena kamu sudah menjadi orang baik dan kamu juga ikhlas membantu saya dalam keadaan seperti ini. Saya juga benar-benar nggak nyangka kamu akan membantu saya. Padahal saya lihat tadi kan baju kamu juga rapi, tapi ternyata kamu memberikan saya uang. Malah kamu juga belum keterima di kantor ini, tapi kamu sudah menjanjikan saya untuk mendapatkan pekerjaan kan? Jadi untuk itu semua saya akan pastikan dan saya akan yakinkan bahwa kamu bisa bekerja di kantor ini. Di kantor ini Bu? Iya, saya juga akan menjadikan kamu sebagai tangan kanan saya, jadi asisten pribadi saya. Jadi kamu nggak perlu menjadi staf di sini. Kamu sudah saya angkat langsung tanpa interview menjadi asisten pribadi saya. Sebelumnya saya makasih Bu. Saya gak nyangka bisa kerja di kantor sebesar ini Bu. Ya saya juga nggak nyangka bisa punya asisten pribadi setampan kamu. Ya udah kalau begitu daripada terlalu lama di luar, mending kita masuk ke dalam. Kita makan dulu. Kita berdua belum makan. Ya Bu, saya lapar. Ya, Jadi yuk. gak apa-apa Bu. Gak apa-apa. Yuk.